Oke, di video selanjutnya kita sudah mulai membangun list building ya. Yang pertama adalah tentu kita perlu mendapatkan nama domain. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda ya. 8 tips yang bisa Anda gunakan ketika Anda mendapatkan atau ingin menemukan nama domain untuk website Anda ya. Biasa saya akan menggunakan ini ya. Oke, namanya cekdomain.com. Jadi Anda bisa cek di sana kalau misalnya available gitu ya, maka artinya bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya unavailable artinya sudah digunakan oleh orang lain. Yang pertama adalah nama domain itu pastinya harus mudah ditulisnya. Misal ketika Anda sebutkan ke seseorang misalnya namanya adalah bisnisonline.com, maka orang sudah bisa langsung mengetiknya tanpa harus kesulitan mengejanya ya. Itu yang pertama. Kedua adalah pendek atau maksimal 3 kata gitu ya. Misalnya bisnis online itu bagus, tapi kan pasti udah ada yang punya gitu ya. Anda bisa gunakan yang lain tapi maksimal 3. Misalnya rahasia email marketing. Nah, itu 3 udah ya. Jadi ya kalau bisa pendek lebih bagus lagi gitu ya. Ketiga, gunakan keyword, itu lebih bagus lagi. Misalnya kayak emailmarketing.com misalnya kayak gitu. Jadi memang menargetkan orang-orang yang belajar email marketing kalau bisa, kalau masih available. Keempat adalah target area. Ini adalah untuk Anda yang ingin menargetkan area. Misalnya kayak sewa kos-kosan Tangerang, atau misalnya sewa rumah di Jakarta kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin menargetkan area, Anda bisa gunakan nama areanya ya. Kelima, jangan gunakan angka atau tanda minus ya. Jadi kalau misalnya Anda sebutkan misalnya sukses for business online. Nah, for ini kan macam-macam. Orang bisa beranggapan 4 atau for bahasa Inggris gitu ya, kan orang bingung. Dan tanda minus. Jadi ketika Anda sebutkan misalnya bisnis street online, nah orang bingung gitu ya. Anda nyebutnya bis online, orang akan langsungnya ngetiknya bis online. Padahal Anda ada stripnya, maka nanti orang akan masuk ke website orang lain ya. Jadi jangan sampai ada angka dan tanda minus ya. Keenam adalah mudah diingat, ini kalau bisa ya. Jadi kalau misalnya subkiblog.com ya, gampang kan gitu ya. Atau misalnya nama Anda juga boleh. Ketujuh, gunakan extension.com gitu ya. Ya, ini adalah yang populer. Jadi Anda bisa gunakan yang lainnya, tapi kalau bisa disesuaikan ya. Tapi kalau untuk list building saya rasa akan lebih enak kalau pakai .com karena lebih mudah diingat. Dan terakhir adalah action cepat. Kalau Anda sudah mendapatkan nama yang tepat gitu ya, kemudian juga cocok dengan niche Anda, maka segera cepat-cepat, karena biasanya nama domain yang bagus itu akan lebih cepat diambil sama orang. Oke, nah itu adalah 8 tips untuk Anda dalam menentukan nama domain untuk website Anda.